Martial Peak Bab 875, sibuk. Tuan, apakah semuanya baik-baik saja? Li Rong bertanya dengan tenang dalam perjalanan pulang. Ya, Grid Senior mudah diajak bicara dan setuju untuk menghormati kesepakatan kami sebelumnya, Yang Kai mengangguk. Itu bagus. Li Rong juga tampak lega. Mengikuti di belakang Yang Kai, dia membuka mulutnya sesekali, sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi selalu ragu-ragu di saat-saat terakhir. Menyadari hal ini, Yang Kai tersenyum dan berkata, apapun yang ingin kamu katakan, meskipun itu hanya sesuatu yang sepele, jangan ragu untuk mengatakannya. Sejak meninggalkan dunia kecil misterius, Yang Kai telah memperhatikan bahwa semua anggota klan iblis kuno telah mengubah sikap mereka terhadapnya dan menjadi sangat hormat dan patuh. Sikap mereka mengungkapkan seberapa tinggi posisi Yang Kai di klan iblis kuno. Namun, Yang Kai agak tidak dapat beradaptasi dengan jenis perawatan ini. Aku hanya ingin tahu apakah klan aku telah membawa terlalu banyak masalah kepada Tuan. Li Rong meminta maaf sambil tersenyum, kebencian antara manusia dan iblis sangat dalam. Kita mengikuti Tuan pasti akan menciptakan beberapa kejadian yang tidak perlu di masa depan. Kerumunan master manusia yang mengikuti kita sepanjang jalan belakangan adalah contoh sempurna. Jika itu benar-benar berubah menjadi pertarungan dengan mereka hari ini, entah kita menang atau kalah, itu pasti akan berdampak negatif pada Tuan. Begitulah harga yang harus kubayar untuk mendapatkan kekuatanmu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, Yang Kai menggelengkan kepalanya, juga aku tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangku, mereka yang mendukung aku adalah temanku, mereka yang berani melawan aku adalah musuhku. Polos dan sederhana, kebencian antara manusia dan iblis tidak ada artinya bagiku. Mata indah Li Rong bersinar saat dia diam-diam terkejut oleh keterbukaan pikiran Yang Kai. Bahkan jika mereka telah disegel di dalam dunia kecil misterius selama ribuan tahun, klan iblis kuno masih memiliki mentalitas yang berakar untuk menolak orang luar, tidak dapat menerima atau menyetujui dari mereka yang tidak menjadi bagian dari ras mereka. Yang Kai di sisi lain tampaknya tidak memiliki konsep diskriminasi rasial. Yang Kai secara terbuka menerima klan iblis kuno dan memiliki hubungan persahabatan dengan Grid Senior ras monster, dia bahkan memanggil salah satu master ras monster sebagai saudara. Sepertinya dia benar-benar tidak peduli tentang perbedaan di antara mereka, sesuatu yang luar biasa jujur ditemukan oleh Li Rong. Yakinlah Tuan, setelah semuanya beres aku dan komandan besar lainnya akan memastikan klan kita berperilaku baik dan akan memastikan mereka tidak memiliki konflik dengan penduduk asli Nine Heaven Holy Land. Kami pasti tidak akan menyulitkan Tuan, Li Rong berjanji dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu merasa begitu terkekang, bagi aku, kamu adalah orang-orang aku dan orang dari Nine Heaven Holy Land juga orang-orang aku, tidak ada perbedaan di antara kalian. Terima kasih banyak Tuan, kata Li Rong, jelas merasa bersyukur. Yang Kai tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka meskipun dia manusia, membuat Li Rong diam-diam merasa bahwa klan iblis kuno telah memilih untuk mengikuti Tuan yang baik. Kembali ke lokasi klan iblis kuno sekali lagi, Yang Kai memberitahu komandan besar lainnya bahwa setelah setengah bulan dari sekarang dia akan membawa mereka ke Nine Heaven Holy Land lalu membiarkan mereka mengatur agar anggota klan tinggal di sini sampai waktu itu tiba. Menerima perintah ini, komandan besar mulai bekerja. Mereka tidak punya masalah tinggal di sini selama setengah bulan. Klan iblis kuno baru saja memasuki kembali dunia ini, jadi setiap tempat itu segar dan baru bagi mereka, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi lingkungan mereka dan membiasakan diri dengannya. Bagaimanapun, mulai sekarang mereka akan tinggal di 9 puncak terdekat. Klan iblis kuno dikirim dalam kelompok 3 atau 4 orang untuk mengintai wilayah setempat. Mereka yang tetap tinggal mulai membangun beberapa akomodasi sederhana dan mencari makanan, semuanya sibuk. Itu adalah pemandangan yang ramai. Sedikit suara langkah kaki tiba-tiba datang dari dekat saat Yang Kai sedang bersantai di tempat teduh. Menatap ke arah sumber suara, Yang Kai melihat Wu Jie terbungkus jubah hitam yang sudah dikenalnya berjalan ke arahnya. Sesampainya, Wu Jie mengangguk ringan, Master Tuan Suci. Di mana murid Sekte Netherworld kamu? Yang Kai bertanya, tidak melihat orang lain dari Sekte Netherworld. Aku meminta wakil Master membawa mereka kembali dulu. Bagus, aku juga memerintahkan mereka menyiapkan beberapa persediaan hidup dan membawanya ke sini. Terima kasih banyak untuk itu. Master Tuan Suci terlalu sopan, Wu Jie tersenyum, semua orang di sini akan menjadi tetangga di masa depan, hal-hal kecil seperti itu bukanlah masalah sama sekali. Setelah jeda, Wu Jie bertanya, bagaimana rencana Tuan Suci untuk menangani Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple?
Apa pendapatmu? Yang Kai bertanya. Wu Jie ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan serius, Zhang Ao, Chao Guan, dan para pemimpin dari sekte mereka binasa di Snow Mountain Range, jadi hanya ada sedikit master alam transenden yang tersisa, namun, masih banyak murid di sekitar. Masing-masing dari dua sekte seharusnya memiliki antara 3 hingga 4.000 murid. Tidak banyak master yang kuat di antara 3 sampai 4.000 ini, tetapi mereka masih merupakan fondasi dari sekte masing-masing. Membantai mereka, Yang Kai memulai. Wu Jie menggigil, wajahnya menjadi pucat. Yang Kai tersenyum dan melanjutkan, tidak terlalu realistis, tapi mengusir mereka juga tidak mungkin. Akan terlalu sulit untuk memastikan mereka tidak tetap tinggal dan menimbulkan kekacauan. Persis seperti yang dikatakan Tuan Suci, Wu Jie mengangguk setuju. Selain itu, mereka pasti tidak tahu bahwa Zhang Ao, Chao Guan, dan pemimpin mereka yang lain telah kehilangan nyawa mereka. Setelah mereka mengetahui hal ini, pasti akan ada kekacauan di dalam dua sekte. Jika kita membiarkan segala sesuatunya berkembang ke titik itu tanpa campur tangan, tidak mungkin untuk membereskan situasi. Ceritakan tentang idemu, Yang Kai menatapnya dalam-dalam. Solusi terbaik adalah menyerapnya. Kedua sekte memiliki begitu banyak murid di antara mereka, jadi pasti ada beberapa dengan bakat luar biasa yang dengan kultivasi yang cukup bisa menjadi master di masa depan. Menyerap mereka. Bagus, kamu bisa mengatasinya sendiri, Yang Kai melambaikan tangannya dan mengangguk. Wu Jie agak tertegun, apakah Tuan Suci tidak ingin berpartisipasi? Aku tidak tertarik pada orang-orang itu, dan sudah diketahui dengan baik bahwa aku sekarang memiliki sejumlah besar bawahan ras iblis. Membuat gerakan agresif seperti itu bukanlah ide yang bagus. Yang Kai terkekeh, melanjutkan dengan penuh arti, Master Sekte Wu dapat mengambil kesempatan ini untuk memperluas kekuatan Sekte Netherworld. Serap apa yang bisa diserap, singkirkan yang tidak bisa. Shattering Mystical Palace dan War Spirit Temple adalah kekuatan yang kuat, jadi mereka pasti menyimpan banyak hal baik. Ekspresi Wu Jie berubah. Memikirkannya sejenak sebelum dengan penuh semangat menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak Master Tuan Suci. 3 kekuatan di dekat Nine Heaven Holy Land selalu hidup dalam bayangannya. Shattering Mystical Palace adalah yang terkuat berkat Master Alam Saint Orde kedua Zhang Ao, sementara War Spirit Temple berada di urutan kedua. Sekte Netherworld sebenarnya adalah eksistensi terlemah. Sekarang Wu Jie telah diberikan kesempatan yang luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Tidak ada master yang tersisa di salah satu dari dua sekte ini yang mampu melawannya. Jika Wu Jie masih tidak bisa menangani ini, dia hanya berkultivasi ke alam Sein dengan sia-sia. Wu Jie sepertinya sudah bisa melihat sekte Netherworld-nya berkembang pesat setelah menyerap semua kekayaan dan bakat dari kedua sekte ini. Meski bersemangat, Wu Jie juga merasakan sedikit rasa bersalah. Jika bukan karena Zhang Ao dan Chao Guan bertindak begitu tidak bermoral, bagaimana Wu Jie bisa mendapatkan kekayaan yang begitu besar? Wu Jie hanya diam-diam membuat kesepakatan dengan Yang Kai karena dia merasa Yang Kai memiliki potensi luar biasa, dan dia telah terbukti benar dalam waktu singkat. Sebuah kesempatan emas telah mendarat di hadapannya bahkan tanpa perlu melakukan apapun, semua berkat pandangan ke depan miliknya. Bersemangat, Wu Jie membungkuk dan berkata bahwa dia akan segera kembali ke sekte, menyampaikan undangan kepada Yang Kai untuk mengunjungi sekte Netherworld selama beberapa hari. Bagaimanapun, masih akan menjadi setengah bulan lagi sebelum Great Senior Ras Monster pergi, jadi Wu Jie secara alami ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan hubungannya dengan Yang Kai. Dengan menyesal, Yang Kai menolak undangannya. Sekte Netherworld-mu hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari sini. Ketika aku punya waktu, aku akan mengirim pesan kepadamu tentang melindungi sekte kamu. Yang Kai melihat sekeliling pada klan iblis kuno yang ramai dan merasa bahwa meninggalkan mereka saat ini bukanlah pilihan yang baik. Wu Jie tidak bersikeras, hanya undur diri dan terbang. Suatu hari kemudian, sejumlah murid dari sekte Netherworld tiba, membawa serta sejumlah materi hidup cukup untuk digunakan 1.000 orang selama setengah bulan. Li Rong dan yang lainnya cukup senang dengan sikap Wu Jie. Selesai membangun cukup gubuk sementara di tengah-tengah hutan, klan iblis kuno mulai menjelajahi lingkungan mereka dengan rasa ingin tahu, membuat diri mereka sibuk. Di dalam gubuk terbesar, Yang Kai duduk bersila di atas tumpukan bulu tebal, kesadarannya terbenam dalam laut pengetahuan saat dia berkonsentrasi untuk menyelidiki sisa-sisa jiwa milik Zhang Ao. 2 bulan lalu, setelah kematian Zhang Ao, Yang Kai menggunakan mata iblis pemusnahan untuk mengekstrak sisa jiwa ini dan menyimpannya di sudut laut pengetahuannya.
Yang Kai terutama ingin memata-matai ingatannya untuk melihat apakah dia bisa mengungkap rahasia yang terkait dengan langit berbintang yang dibicarakan Zhang Ao sebelum kematiannya. Yang Kai dengan sengaja tidak menggunakan mata iblis pemusnahan untuk memurnikan sisa-sisa ini dan sebaliknya dengan hati-hati menyelidiki isinya, mencoba mengekstrak informasi sebanyak mungkin darinya. Setelah tubuh fisik seseorang mati, jiwa mereka akan menyimpan semua perasaan dan pengalaman mereka untuk sementara waktu. Jika dibiarkan saja, semua ini akan menghilang dalam waktu singkat. Tentu saja, jiwa para master yang kuat dapat bertahan lebih lama, beberapa dari mereka bahkan cukup kuat untuk mempertahankan rasa diri mereka dan jika mereka dapat menemukan tubuh yang sesuai, bahkan mungkin menguasainya untuk menghidupkan kembali diri mereka sendiri. Memeriksa sisa-sisa jiwa lain seperti ini adalah tugas yang kompleks dan berbahaya, bahkan mereka yang memiliki jiwa dan energi spiritual yang sangat kuat tidak berani menyelidiki sisa pemikiran orang lain dengan enteng, karena satu momen kecerobohan dapat menyebabkan sifat ingatan, dan bahkan identitas seseorang sendiri menjadi terdistorsi, terkadang langsung membuat mereka kehilangan kesadaran diri dan menjadi gila. Hanya berkat laut pengetahuan yang terkonsentrasinya yang memiliki beberapa perlawanan bawaan terhadap kejadian seperti itu, Yang Kai berani bertindak begitu sembrono. Tetap saja, Yang Kai bertindak sangat hati-hati saat memindai ingatan ini tidak membiarkan sisa pikiran Zhang Ao mempengaruhi miliknya. Begitu dia merasakan tanda-tanda kontaminasi, Yang Kai akan segera berhenti dan membersihkannya. Perlahan, berbagai adegan muncul di depan mata Yang Kai, yang semuanya berasal dari kenangan sebelum kematian Zhang Ao. Adegan ini terputus-putus dan sangat tidak konsisten, sebagian besar hanya diperiksa oleh Yang Kai sebentar sebelum mengabaikan dan melanjutkan. Energi spiritualnya dikonsumsi dengan cepat memaksa Yang Kai untuk berhenti dan istirahat setiap 2 jam atau lebih. Hanya setelah benar-benar memulihkan kekuatannya, dia akan melanjutkan pemeriksaannya. Tidak sampai 5 hari kemudian Yang Kai akhirnya melihat sekilas rahasia langit berbintang yang disebutkan Zhang Ao di antara ingatannya yang kacau. Secara samar-samar, Yang Kai bisa melihat hutan batu yang memiliki berbagai pilar batu yang menonjol keluar dari padang rumput. Disinilah Zhang Ao menemukan sejumlah batu eksotis. Batu esensi darah juga ditemukan di sini. Dari ingatan singkat ini, Yang Kai melihat Zhang Ao meraba-raba sejenak melakukan beberapa tindakan tidak jelas sebelum tiba-tiba membuka koridor void. Hanya setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Zhang Ao melangkah melewatinya. Saat berikutnya, apa yang muncul di depan mata Zhang Ao adalah langit berbintang yang luas dengan jutaan titik cahaya dari bintang yang berkelap-kelip di kejauhan di latar belakang dan energi destruktif yang mengerikan menyapu dagingnya. Semua ini adalah pengalaman yang akrab bagi Yang Kai. Saat Yang Kai ingin melihat lebih dekat, adegan itu tiba-tiba terputus. Yang Kai menghela nafas saat dia mengambil kembali kesadarannya. Meskipun dia tidak bisa melihat di mana hutan batu itu berada, dia tahu itu seharusnya berada di suatu tempat di wilayah Shattering Mystical Palace, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Setelah menemukan apa yang dia cari, dengan satu pikiran, Yang Kai membuka mata iblis pemusnahan dan menggunakannya untuk sepenuhnya memurnikan sisa jiwa Zhang Ao. Bersambung.